Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Atia, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN Tegal Besar 1 Jember. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.2 mulai dari diri. Trapesium usia. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah pernah mendengar istilah trapesium usia. Trapesium usia adalah suatu rancangan yang menggambarkan suatu peristiwa positif maupun negatif yang pernah dialami oleh setiap manusia. Saya dapat mengaitkan semua momen yang terjadi di masa sekolah dengan peran saya menjadi seorang guru di masa sekarang. Setiap momen atau peristiwa penting pada masa sekolah ada yang positif dan ada yang negatif. Saya akan menceritakan dari awal saya lahir dan sampai akhir masa pendidikan. Saya lulus sarjana pada usia 22 tahun. Alhamdulillah, masa pendidikan saya berjalan dengan mulus sesuai dengan tahap demi tahap pendidikan. Hal ini membuat saya amat bersyukur karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama. Setelah lulus kuliah, saya langsung bekerja menjadi guru hingga saat ini saya berusia 35 tahun. Jadi saya sudah mengajar selama 13 tahun. Saya akan memasuki usia pensiun pada usia 60 tahun. Pada masa sekolah ada dua hal penting yang akan saya ceritakan, yaitu hal negatif dan hal positif. Hal negatif saat usia 15 tahun dan hal positif pada usia 17 tahun. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Hal negatif yang pernah terjadi pada hidup saya di usia 15 tahun ketika saya baru menjadi siswa SMA, saya merasa rendah diri masuk ke sekolah kota, di mana siswa-siswinya tergolong anak orang mampu. Berbeda dengan saya yang dari kampung dan dari keluarga sederhana, tetapi memberanikan diri mendaftar di sekolah kota. Sedangkan hal positif yang terjadi dalam hidup saya adalah ketika kelas 3 SMA, saya berencana untuk bekerja dan tidak lanjut kuliah karena saya tahu kondisi orang tua tidak memungkinkan bagi saya kuliah. Namun ibu saya memaksa saya untuk tetap kuliah meskipun keadaan ekonomi keluarga tidak mencukupi. Ibu mengatakan bahwa beliau hanya bisa mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Dengan ilmu itulah saya diharapkan bisa menggapai kehidupan saya sendiri. Peristiwa ini sangat melekat dalam hidup saya dan memacu saya untuk terus berjuang menjalani kehidupan. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat pada hal negatif dalam hidup saya adalah teman-teman dan orang tua, sedangkan yang terlibat pada hal positif hidup saya adalah orang tua. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Pada hal negatif, emosi yang saya rasakan adalah saya merasa malu dan rendah diri, menganggap bahwa diri saya tidak pantas untuk berada di tengah-tengah mereka karena perbedaan memang terlihat jauh. Saya jadi kurang bergaul dan tidak memiliki banyak teman. Fokus saya hanya belajar dan belajar. Padahal positif, emosi yang saya rasakan adalah saya sangat bangga memiliki ibu seperti ibu saya yang mau berjuang untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dengan pemikiran ibu saya, yaitu mewariskan ilmu, itu adalah poin penting dalam kehidupan saya saat ini. Saya menjadi perempuan yang tidak mudah menyerah. Saya mau berjuang untuk kehidupan saya yang lebih baik. Saya menjadi guru yang bertanggung jawab dan sangat peduli dengan keinginan murid-murid saya. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat memengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen tersebut membekas dalam hidup saya karena tidak mudah menghilangkan rasa rendah diri ketika kita berkumpul dengan banyak orang yang memiliki kehidupan di atas kita. Tapi semua itu bisa kita rubah dengan perjuangan dan pengorbanan dalam belajar yang mencapai kehidupan yang lebih baik.
Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Dari pengalaman negatif ini juga saya bisa menerapkan kepada murid saya bahwa nilai dari seseorang tidak diukur dari materi, melainkan dari segala kelebihan dan kebaikan perilakunya. Saya menekankan kepada siswa untuk selalu menghargai dan menghormati sesama tanpa membedakan teman. Dengan bermain bersama tanpa ada kata hinaan atau bahkan bulian, ini akan membuat setiap anak merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Guru adalah poin penting dalam kehidupan murid yang sedang belajar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Belajar di sekolah tidak hanya berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi juga memberikan makna penting dalam kehidupan, sehingga peran murid di masa depan menjadi lebih bernilai. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai-nilai positif dalam diri saya adalah saya orang yang disiplin. Nilai ini diperlukan untuk hidup teratur sehingga segala cita-cita bisa digapai dengan sempurna. Selain itu, saya adalah orang yang bertanggung jawab dalam segala ucapan dan tindakan. Saya senantiasa mengarahkan siswa agar selalu berbuat baik untuk tidak mengganggu teman dan berkata yang baik, dan mengajak para guru untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya adalah orang yang memberikan masukan berupa program atau urun pendapat dalam suatu kegiatan yang dilakukan di sekolah. Saya juga memberikan dukungan dalam bentuk sarana dan fasilitas agar program yang telah didiskusikan bersama bisa direalisasikan. Demikian pemaparan mulai dari diri modul 1.2. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.